Oke, sebelum kita beranjak ke pembelajaran selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, ya. Siapa yang mau memimpin doa? Mures. Oke, silakan. Bangkunya masing-masing. Adakah teman-teman kalian yang tidak masuk kelas hari ini? Siapa? Salsa. 5. Oh iya, salsa. Salsa mana? Lomba. Lomba apa? Pidato. Oh, alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan teman kita salsa bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita ini kayaknya harus ada semangat dulu ini ya. Kayaknya kita ice breaking dulu. Oke, siap semuanya? Ya. Oke, boleh semuanya berdiri? Iya. Nah, ingat ya, clue-nya adalah ikuti perintahnya. Kalau botak berarti pegang kepala. Kalau batik berarti pegang. Kalau batuk berarti pegang. Bisa dipahami semuanya? Kalau Bapak bilang botak berarti yang dipegang adalah kepala. Botak, kepala. Kalau batuk, mulut. Kalau batik, baju. Batangnya juga mirip. Ada nggak? Nah, dia lihat. Oke, ulang ya. Botak, batuk, batik, botak, batuk, batik, batuk, botak, batik, batik, botak. Nah, batuk. Punya dengarkan instruksinya. Batik, botak, batuk, botak, batik, batuk, batik, botak, batuk, batuk, botak, batik, 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 batuk, botak, batik. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Baik, hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran informatika, ya, di mana Bapak akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Ya, apa judulnya hari ini? Etika dan resiko kecerdasan artifisial. Oke, sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, Bapak mau tanya dulu, ya, kira-kira pembelajaran kemarin masih pada ingat apa enggak sih? Masih pada ingat? Oke, kalau masih pada ingat, coba sebutkan 3 komponen dalam komputer. Ada yang mau jawab? Sona, silakan. Ada 3. Apa tuh? Hardware, software, sama firmware. Hardware, software, sama brandware. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, perhatikan ke depan, ya. Kebacakan.
Baca kan? Kurang, kamu baca. Oke. Perhatikan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ya, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Secara singkat sebagai penang. Yang kedua apa? Peserta didik mampu menjelaskan prinsip-prinsip etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai resiko penggunaan kecerdasan artifisial. Yang keempat, mampu menjelaskan definisi atau cara kerja dan berbagai jenis teknologi DeFi. DeFi itu apa? Nanti saya jelaskan. Ya. Yang kelima, mampu menganalisis dan membandingkan konten yang DeFi menggunakan metode pengamatan manual atau alat deteksi daring atau pakai aplikasi. Ya. Jadi kita bisa membedakan mana gambar asli, mana video asli, mana video buatan. Buatan siapa? Buatan AI atau kecerdasan artifisial. Ya, sebelumnya kan kita sudah belajar tuh AI itu apa, kecerdasan artifisial itu apa, ya. Terus perbedaan antara manusia dan kecerdasan artifisial itu apa, ya. Paham itu? Oke, ya. Oke, kita berlanjut ya. Sebelum kita ini, Bapak mau memberikan sebuah video, ya. Silakan dicermati videonya, ya. Dilihat di sini. Hal yang paling penting menurut kalian ketik wajib ditulis di buku catatan kalian, ya. Oke. Dengar nggak? Dengar? Oke, perhatikan sini semuanya. Apa itu kecerdasan artifisial? KA atau kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan bertindak seperti manusia. Jadi sekarang itu bukan hanya manusia yang berpikir secara manusia, tapi komputer juga berpikir secara manusia. Itulah kecerdasan buatan, ya, atau kecerdasan artifisial. Apa aja? Bisa membuat teks gambar, ya, teks atau gambar, musik, video baru. Teknologi ini sudah membawa banyak kemajuan di berbagai bidang seperti seni, jurnalisme, bisnis hingga pendidikan. Kira-kira dalam dunia petani, dalam dunia pertanian, ada nggak sih teknologi yang terbuat dari AI atau teknologi yang kecerdasannya sudah seperti kecerdasan manusia? Di teknologi petani, di pertanian. Apa contohnya? Dulu kita kalau misalkan kalau bahasa sini mah namanya ngarit. Tahu ngarit? Ya, sekarang ada nggak teknologinya? Ada. Apa itu? Ada nggak mesinnya sekarang? Ada kan? Namanya apa? Grandong. Tuh orang Jawa, orang sekarang tahu pasti. Grandong. Sekarang bukan lagi manusia yang ngarit, tapi sudah mesin. Teknologi bukan, kecerdasan bukan, kecerdasan sudah digantikan kecerdasan manusia itu dengan kecerdasan mesin. Ya, jadi itu perbedaannya ya, kecerdasan artifisial
dengan manusia ya. Jadi sekarang sudah banyak menggunakan mesin. Oke, yang paling sekarang banyak atau viral sekarang itu adalah ChatGPT sama Gemini. Ini contoh salah satunya ya, kecerdasan artifisial itu ya. Generator. Jadi untuk menciptakan sesuatu itu ada di ChatGPT, ada di Gemini. Sebenarnya masih banyak lagi. Ya, paham? Ini hanya contohnya. Nah, contohnya di Gemini. Ini sekarang lagi viral banget nih, yang bikin begini nih. Ya, apa namanya? Miniatur ya. Action figure. Ternyata ini dibuatnya bukan pakai manusia, bukan langsung dari manusia, bukan buatan manusia, tapi ciptaan dari AI. Gambarnya awalnya seperti ini, dibuat prompt-nya seperti ini atau kata perintahnya seperti ini, ya, using the modern character. Nah, ini pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya juga bisa, ya. Nah, tapi Bapak ambil contoh dari bahasa Inggris, ya. Prompt-nya seperti ini, kemudian hasilnya akan seperti ini. Ya, itu data buatan dari AI. Aplikasinya apa, nama AI-nya apa? Gemini. Mudah sekali sekarang. Ya. Banyak lagi dan masih banyak lagi. Itu dari Gemini ya. Kemudian ada juga dari selain Gemini ada lagi banyak ya. Kayak ChatGPT tadi yang sebelumnya saya Bapak buat, gambar Bapak berdampingan dengan gambar Presiden Prabowo contohnya, atau tadi Cristiano Ronaldo ya. Perhatikan ya. Kalaupun kita tahu bahwa AI itu memudahkan dalam pekerjaan kita, tapi kita juga harus bijak menggunakan AI ya. Apa itu bijak dalam menggunakan AI-nya? Yang pertama, kita harus punya etika ya. Apa itu etikanya? Yang pertama, harus jujur. Yang kedua, harus adil. Yang ketiga, harus bijak. Jujur itu apa maksudnya? Jangan klaim karya AI 100% milik kita. Artinya kita buat ini AI ini bentuk segala apanya itu bagus segala apa. Kita klaim bahwa itu adalah hasil karya kita sendiri. Padahal itu dapat dari paham tuh? Adalah adil, jangan gunakan untuk berbuat curang. Ya, yang selanjutnya adalah bijak, gunakan AI untuk membantu, bukan menipu. Contohnya apa? Kalian dikasih tugas sama Bapak nih. Oke, sekarang di rumah tolong isi tugas atau PR yang akan Bapak berikan. Contohnya merangkum sebuah karya tulis dari seorang penulis yang bernama Khalil Gibran contohnya. Terus kalian rangkum, tapi hasilnya dari AI. Terus kalian bilang bahwa itu adalah buatan kalian sendiri. Itu bijak atau tidak kira-kira? Atau mengerjakan PR di rumah, matematika atau apa, itu dibantu sama AI dan kalian tidak mengerjakan sama sekali. Kira-kira itu bijak atau tidak? Ya. Boleh membantu, boleh AI itu digunakan untuk membantu, tapi jangan sampai ya 100% hasil Kenapa? Karena semakin kita minta tolong ke AI semakin tapi kitanya, nah yang dikhawatirkan adalah kemampuan kita tidak berkembang. Bisa dipahami semuanya? Ya. Selanjutnya, transparansi dan keadilan. Pengguna harus tahu bagaimana KA atau kecerdasan artifisial bekerja dan dari mana hasilnya atau hasilnya berasal. Tujuannya agar kita tidak mudah tertipu informasi yang dibuat oleh KA. KA juga harus digunakan secara adil, tidak merugikan atau memihak pada kelompok tertentu, ya. Nah, sekarang itu lagi banyak berita hoax, ya kan? Demo kemarin, ya kan lagi viral kan yang demo kemarin itu yang membakar gedung, terus ada penjaraan segala apa, ya kan? DPR itu dibakar, rumahnya dibakar, gitu kan? Barang-barang yang kita. Nah, kita juga harus pintar-pintar, bijak-bijak
dalam mencari informasi. Ya, karena ada informasi yang hoax, ada informasi yang betul atau benar keadaannya. Contohnya apa itu berita hoaxnya? Banyak. Ya, banyak berita hoax itu. Contoh, Presiden Jokowi dikutuk karena telah menipu rakyat dengan ijazah palsunya. Emang ada? Emang bisa dikutuk? Emang masih zaman sekarang dikutuk? Kira-kira berita itu hoax atau benar? Kenapa hoax? Karena kita bisa pikirkan sendiri. Emang zaman sekarang masih ada kutukan? Kalau azab mungkin ada, tapi wallahu alam. Sekarang kan Jokowi itu kulitnya udah kayaknya udah kayak orang kebakar apa. Orang-orang bilang bahwa itu dikutuk. Kira-kira kecerdasan otak manusia kita nih itu masuk akal atau tidak? Tidak ya. Jadi itulah bijak-bijak dalam menggunakan sosial media, dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Oke. Hak cipta dan kepemilikan. Jangan juga nih kita sudah bikin sesuatu bahwa kita klaim bahwa ini adalah milik kita. Contohnya kita bikin lagu. Sekarang itu ada nggak AI atau kecerdasan artifisial pembuat lagu? Sekarang banyak ya, banyak banget. Bapak juga pernah membuat lagu di AI, judulnya Meledong. Ada nih kalau Bapak mau puterin, ya mau diputerin, nih. Kedengar nggak? Kurang. Nanti dengar nanti ada meledok. Ya. Nah, kedengeran? Kedengeran nggak? Kedengeran? Meledok, ya. Itu Bapak buat di AI. Pertama, buatin dulu ininya, apa namanya, lirik lagunya, meledok contohnya. Karena di Indonesia, di Serang ini kan sering banget tuh kata-kata meledok, gitu kan? Sering yang ngedenger kata-kata meledok. Mana orang Serang? Weh, orang Serang mungkin ke. Nah, orang Serang tuh meledok banget meledok. Kalau lagi pusing, ini kan meledok, gitu kan? Ya, pokoknya seperti itu ya. Itu juga kecerdasan. Bisa nggak Bapak bilang bahwa ini ciptaan Bapak? Nggak bisa, karena itu bukan murni dari pikiran Bapak sendiri, tapi dari bantuan AI. Paham ya? Nah, kita juga bisa mengidentifikasi apakah foto, video, berita, apalagi suara itu buatan manusia atau buatan AI. Dengan apa? Aplikasi deepfake. Nih, deepfake ya. Perhatikan. Nah, di sini Bapak udah ini detektornya, nama di webnya itu deepfake ya. Nih. Kita ambil contoh nih, yang ini. Foto siapakah ini? Oke, fokus semuanya. Perhatikan. Jadi kita bisa mendeteksi pakai AI ya. Konten apa aja tuh? Entah itu konten video, berita, ya, image atau kalau punya gambar. Kemudian juga ada teks ya. Di sini kita tinggal login. Nanti kita ini AI content detection. Apakah konten yang kita baca itu adalah konten hoax atau bukan? Nanti kita akan tahu ya. Atau audio atau suara tadi seperti yang musik yang tadi kita buat itu, yang meledok itu, apakah itu buatan manusia atau buatan AI? Kemudian image itu berarti bentuk gambar. Apakah gambar ini buatan AI atau buatan manusia asli atau editan manusia asli ya? Kemudian juga video juga sama ya. Sekarang kan banyak video tuh yang tiba-tiba nenek-nenek dikejar dinosaurus ada kan sekarang, terus kakek-kakek yang terbang dari nggak pakai baju
terjun payung, terjun bebas dari helikopter, ada kan? Gambar-gambar yang seperti itu. Nah, itu kan buatan-buatan AI. Ya. Nah, jadi kita harus bijak, ya. Oke. Oke, karena waktunya sudah selesai, ya. Karena setelah ini kita ada pelajaran yang lain. Untuk selanjutnya, coba Bapak mau tahu kira-kira hari ini pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Pembelajaran apa? Apa coba? Hari ini pembelajaran apa yang kalian dapatkan? Dari tadi kita bahas dari awal sampai sekarang sampai akhir, apa yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Sama? Ya, silakan. Jujur, adil, dan bijak. Oke, tepuk tangan untuk Salma. Terima kasih. Oke, untuk hari ini refleksi dong, boleh dong berkomentar. Ada yang mau berkomentar tentang hari ini? Gimana kegiatan hari ini? Gimana kegiatan hari ini? Seru. Yakin seru? Oke. Selanjutnya, coba menurut Mures, kira-kira pembelajaran ini bermanfaat atau enggak? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, manfaat apa manfaat banget? Bermanfaat. Ya. Jadi menurut Mures gimana? Kita bisa apa tuh dari pembelajaran ini? Dari pembelajaran itu kita bisa apa? Terus? Gunakan AI dengan baik. Oke, tepuk tangan. Oke, untuk kerja kelompok nanti Bapak sudah siapkan di grup, ya, di Google Classroom. Silahkan kalian buka nanti, ya. Itu ada beberapa gambar dan beberapa video yang kalian harus identifikasi. Ya, menggunakan apa? Menggunakan apa? Deep text, ya. Apakah konten itu konten real atau fake? Palsu. Apakah gambar itu real atau palsu? Ya, nanti silakan kerjakan disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah hasilnya silakan di-upload di Classroom, ya. Bisa dipahami semuanya? Ya, paham. Oke, kalau sudah paham semuanya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manfaat dan bekal untuk di hari tua atau di hari di masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak rasa cukup ya hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa terus belajar dengan baik. Ingat kata-kata manjada wajada. Apa artinya, Ubi? Ya, kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar, maka apapun yang kita mau akan kita dapatkan, insya Allah. Baik, kita akhiri dengan membaca lafaz alhamdulillah.